Sejarah singkat Hari Jadi Wajo. Latar belakang. Penelusuran dan penetapan Hari Jadi Wajo sesungguhnya merupakan salah satu upaya penggalian nilai budaya yang terekam dalam lembaran sejarah Tanah Wajo. Jejak sejarah yang tertuang dalam berbagai naskah atau yang diwacanakan secara turun-temurun merupakan kekayaan bangsa yang harus digali dan dilestarikan, sehingga pada gilirannya akan menjadi rujukan nilai dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Kabupaten Wajo pada umumnya, terkhusus bagi generasi muda yang sedang dalam proses pembentukan karakter,
Hal itulah yang kemudian menggugah kesadaran kolektif masyarakat Kabupaten Wajo yang dijawantakan oleh Bupati Wajo ke-8, yaitu Dr. Andes Haji Dahlan Maulana MS, yang melahirkan ide gagasan untuk menetapkan hari jadi Wajo. Akhirnya setelah melewati sebuah proses panjang dan sistematis guna merealisasikan ide tersebut, sebuah konsensus dicapai. Tahapan proses yang dilalui untuk menelusuri dan menetapkan hari jadi Wajo dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Tahapan sosialisasi dan dukungan ide. Pada tahap ini, ide dan gagasan mengenai penetapan hari jadi Wajo dibicarakan dan dikomunikasikan secara informal dengan berbagai lapisan masyarakat Wajo. Kedua, tahapan pengkajian akademik. Pada tahap ini dilakukan telaah perpustakaan yang dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar untuk menemukan hari jadi Wajo. Diperlukan data akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketiga, tahapan legalitas formal. Pada tahap ini, keputusan seminar diolah dan diproses menjadi ramperda yang selanjutnya diajukan kepada DPRD Kabupaten Wajo untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Proses penetapan. Setelah ide dan gagasan yang dicetuskan oleh Bapak Haji Dahlan Maulana mengkristal, dilaksanakanlah sosialisasi komunikasi dengan berbagai pihak, dilakukan untuk memberikan informasi mengenai masukan dan tujuan penetapan hari jadi Wajo, serta untuk mencapai kecenderungan tanggapan lapisan masyarakat mengenai kegiatan tersebut. Ternyata gagasan tersebut mendapatkan respon yang positif dan hampir seluruh elemen masyarakat memberikan dukungannya. Setelah ide dan gagasan itu mendapatkan dukungan secara non-formal, maka diadakanlah seminar pada tanggal 23 Januari 1995 bertempat di Ruang Batara kantor Bupati Wajo pada hari itu, yang disponsori oleh pemerintah Kabupaten Daerah tingkat 2 Wajo dengan dihadiri peserta kurang lebih 300 orang. Terdiri atas budayawan, cendekiawan, pengusaha, tokoh agama, dan generasi muda. Seminar tersebut menampilkan 3 pemakalah yang merupakan cendekiawan, budayawan, dan tokoh adat, yaitu yang pertama Dr. Edward Polinggoman MA dengan judul makalah Sumber-sumber asing tentang sejarah perkembangan Federasi Wajo. Kedua, Profesor Mr. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, sarjana hukum, dengan judul makalah Munculnya Kerajaan Efektif Wajo. Ketiga, Andi Pabarangi dengan judul makalah Menelusuri Jejak Kelahiran Wajo. Dalam seminar tersebut terungkap beberapa tonggak sejarah yang dapat dijadikan sebagai rujukan dari kelahiran Wajo, yakni 1. Masa Puan Ngelinam Tulung. 2. Masa Puan Ridik Pengeng. 3. Masa Kerajaan Cindong Tabi. 4. Masa Negeri Boli. 5. Masa Kemataraan. 6. Masa Kearumatuaan. Dan masa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari berbagai tonggak sejarah tersebut dicapai kesepakatan bahwa yang menjadi tahun dari kelahiran Wajo ialah masa Kemataraan, yakni pada waktu pelantikan Latendri Bali sebagai Batara Wajo pertama yang diperkirakan terjadi pada tahun 1999, penentuan masa awal Kemataraan sehingga ditemukan angka tahun 13.1999 dilakukan dengan cara perhitungan mundur yang diawali dari masa pemerintahan Lasanturu Pataulah Jaji Sultan Abdul Rahman Arumbato Wajo ke-7 yang memerintah selama 3 tahun, yaitu dari tahun 16 sampai
16 tahun 1607 sampai 1610. Sedangkan untuk menentukan hari jadi Wajo dikemukakan beberapa versi. 1. Versi ketika armada Wadukelen dapat mengalahkan armada Belanda di perairan Pulau Marangompo dan Koningare, yaitu pada tanggal 18 Maret. 2. Versi ketika Wadukelen dapat memukul mundur pasukan gabungan Belanda dan sekutu-sekutunya dari Lagosi, yaitu pada tanggal 29 Maret. Versi ketiga, Lasangkuru atau bergelar Sultan Abdul Rahman Arunoto Wajo ke-7 menerima agama Islam sebagai agama kerajaan, yaitu pada tanggal 16 Maret. Versi keempat, ketiga Andi Indro dan Retua Wajo menyatakan di depan Dr. Samratulangi dan Langkok Deng Pasewan disengkan pada tahun 1945 bahwa rakyat Wajo berdiri belakang negara kesatuan Indonesia, yaitu pada awal bulan September 1945. Dari sejumlah versi tersebut disepakati bahwa yang menjadi hari jadi Wajo adalah versi tanggal 29 Maret ketika semangat juang Wadukelen beserta rakyat Wajo yang berjuang dengan gigih untuk mengusir penjajah Belanda dari tanah Wajo. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1741. Dengan demikian, maka disepakatilah bahwa hari jadi Wajo jatuh pada tanggal 29 Maret tahun 1999 disepakati, dan keputusan seminar inilah yang kemudian menjadi materi pokok dalam rancangan peraturan daerah yang diajukan kepada DPRD Kabupaten Wajo, yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Wajo nomor 12 tahun 1995 tanggal 17 Agustus tanggal 17 Juli 1995 tentang peringatan Hari Jadi Wajo. Itulah tahapan legalitas formal yang sekaligus mengakhiri seluruh tahapan proses penelusuran dan penetapan Hari Jadi Wajo yang kita peringati setiap tahunnya. Jejak sejarah dan makna. Penetapan masa kebataraan sebagai titik awal dari kelahiran Wajo sebagai sebuah negara yang berdaulat berangkat dari fakta sejarah yang menyatakan bahwa pada saat itulah nama Wajo muncul untuk pertama kalinya, yaitu ketika rakyat yang berbicara dengan Laten Ribali yang diangkat sebagai Arum Parujung Adi atau Arum Matasso Raja Pemersatu mengucapkan kata-kata yang berbunyi Mak Bajo Wajo Macake ini Riawana Wajo, yang artinya kami rakyat bernaung dan berteduh di bawah kesejukan bayang-bayang pohon Wajo. Dari situlah Laten Ribali bersama 3 orang Pak Danreng sepakat untuk mengganti nama Boli menjadi Wajo, dan pusat kerajaan kemudian dinamakan Wajo-Wajo atau Watan Bajo. Terbentuknya kerajaan Wajo dilatar belakangi oleh runtuhnya kerajaan Chinong tadi. Keruntuhan Chinong tadi sendiri merupakan akibat dari pertentangan antara 2 orang pemimpin kolektif kolegial, yaitu Laten Ribali dan Laten Ripikpel. 2 bersaudara pada saat itu memimpin kerajaan Chinong tadi. Kondisi chaos itu mengantarkan Laten Ritau, Laten Ripeka, dan Laten Rimatarong, 3 orang bersaudara yang merupakan pemuka masyarakat Chinong tadi, memimpin masyarakat berimigrasi meninggalkan Chinong tadi, lalu membuka sebuah perkampungan yang kemudian dengan disebut Negeri Boli. Dalam perkembangannya, ketiga orang ini kemudian membentuk 3 limpo atau kampung yang masing-masing diberi nama Majauleng, Sakbamparu, dan Takalala, atau dikenal dengan sebutan Lipu Teluk Kadue. Ketiganya juga lah yang kemudian menjadi Pak Danreng atau kepala kelompok masyarakat. Karena kesuburan dan potensi negeri Boli yang berlimpah, dengan cepat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berhasil ketika mereka capai, sehingga timbullah keinginan dari para Pak Danreng untuk mengangkat seorang parujung atau Arum Matasso, yaitu
pemimpin yang bertugas untuk menangani ketiga limpo yang ada di dalam satu tampuk pemerintahan. Pilihan jatuh kepada Sultan Ribali, mantan salah seorang ahli Cino Tabi yang saat itu menjabat sebagai ahli Penrang. Bersepakatlah ketiga Pak Dandreng ini untuk menemui Sultan Ribali untuk menyampaikan maksudnya. Dalam pertemuan itu, Sultan Ribali bersedia menjadi ahli Farudin Aji atau ahli Matakso yang kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian yang berbunyi, temakmule sirep baade tesifat de al-birang tesiala mana tesika jojo pau tesika remo kalobang tesioti telo tesiala bicara tesiluka taroi tesiwelong peloni tesiakalet kalengi tesijokeng roko-roko tesirang anu malalaka makeda asli terperang tesiesa-esa malidu si pakainga nasiala paimang nadece napu campak anu panua hiasi kediawa. Artinya kita tidak boleh saling merugikan adat, tidak boleh saling membalaskan kehormatan, atau tidak boleh saling mempermalukan, tidak boleh saling mengambil harta warisan, tidak boleh saling menjamah keranjang ayam, atau tidak boleh saling mengambil barang yang dikatakan miliknya tanpa diminta terlebih dahulu kepada pemiliknya. Tidak boleh saling menangkap ikan dalam tebak ikan, atau tidak boleh saling menangkap orang yang melarikan diri ke daerah lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak boleh mengambil telur, atau tidak boleh saling memperbudak keturunan istri yang berstatus budak yang berasal dari daerah lain. Tidak boleh saling merampas wewenang mengendali perkara, tidak saling membatalkan ketetapan masing-masing, tidak saling membayangi atau tidak saling merintangi usaha masing-masing, tidak saling menyembunyikan sesuatu dalam hutan atau tidak saling mendustai, tidak saling menunjukkan sesuatu dalam belukar atau tidak menyatakan sesuatu barang adalah padahal sebenarnya tidak ada. Saling memberikan hak yang jelas milik masing-masing, berkata dengan dasar saling mempercayai, tidak saling melanggar hak masing-masing bila-bila, saling memperingati dan saling menerima peringatan, sehingga berakhir pada kebaikan pemerintah dan rakyat, lapisan atas dan lapisan yang bawah. Dengan kesepakatinya perjanjian, maka lahirlah Arumat Esko yang kemudian digelari Batara. Penyebutan Batara sendiri diangkat dari kalimat penutup perjanjian yang berbunyi, Batara mani tu nenekna jan cipta tanamani diawana. Ada 17 tim yang diturunkan oleh Bapak Kakanwil untuk melakukan pemetaan, sehingga insya Allah ini akan menjadi solusi buat masyarakat kami di wilayah Kabupaten Wajo. Tidak lengkap rasanya jika dalam kesempatan baik ini saya juga tidak menyampaikan sebuah prestasi, yaitu pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 12.750 sambungan rumah yang telah mengalir di 4 kecamatan, yaitu Tempe, Tanah Sitolo, Maniampajo, dan Gilirang. Bahkan ini dapat menekan sampai 60% biaya setiap bulan masyarakat untuk biaya gas rumah tangga mereka, dan juga lebih memudahkan dan tidak merepotkan lagi harus selalu mengganti gas rumah tangga. Mudah-mudahan ini bisa berkembang sampai ke daerah-daerah lainnya nanti, bahkan sampai Kota Makassar, sehingga ini akan bisa dinikmati oleh masyarakat karena cadangan gas yang ada di wilayah Kabupaten Wajo masih cukup besar. Demikian juga water treatment plant dengan kapasitas 150 liter per detik yang akan segera didirikan di Tanah Sitolo yang sudah mulai berjalan. Ini juga berkat aspirasi dari
dari anggota DPR RI kita dari Komisi 5 Bapak Haji Andi Iwan Darmawan Aras. Terima kasih. Demikian juga dengan berbagai aspirasi-aspirasi yang telah disampaikan, yang telah diberikan bersama dengan Ibu Dr. Haji Andi Lani Paris, sehingga kami apresiasi pada kesempatan yang baik ini dalam atensi beliau untuk membantu wilayah Kabupaten Wajo. Terakhir di bidang keagamaan, gairah membumikan Al-Quran melalui pendirian pondok-pondok tahfiz di seluruh penjuru daerah telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam kurun waktu 4 tahun ini. Alhamdulillah sudah ada 80 pondok tahfiz Al-Quran yang telah membina hampir 4.000 anak-anak penghafal Al-Quran yang senang menjalankan tahfizul Al-Quran. Semoga insya Allah kita akan mempersiapkan generasi Quran untuk membangun bangsa daerah kita, khususnya Kabupaten Wajo. Demikian juga rangkaian peringatan hari jadi ini berlangsung pameran UMKM. Kami telah mewujudkan 10.000 entrepreneur dan alhamdulillah di tahun keempat ini sudah sebanyak 10.200 binaan yang telah kami hadirkan di stand-stand yang ada di sini untuk membina para UMKM kita yang insya Allah akan membangun ekonomi masyarakat kita yang ada di wilayah Kabupaten Wajo. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, semoga peringatan Hari Jadi Wajo ini menjadi momentum evaluasi dan tonggak pergerakan perubahan untuk berbuat yang lebih baik. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendahulu yang telah memimpin Kabupaten Wajo, para anggota DPRD, para sesepuh alim ulama, tokoh pendidik, ormas, orpol, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, insan pers, teknorat, petani, nelayan, wirausahawan, pemuda dan seluruh masyarakat Kabupaten Wajo yang telah memberi warna perubahan bagi Wajo. Semoga sumbangsi tersebut menjadi tanda mata bagi generasi saat ini dan generasi mendatang. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atas atensi dan dukungannya selama ini, sehingga betul-betul kami memiliki spirit dan semangat untuk mengakselerasi berbagai potensi sumber daya alam dan sumber daya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Wajo. Selamat Hari Jadi Wajo yang ke-624. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua guna mewujudkan pemerintahan amanah menuju Wajo maju dan sejahtera. Akhir kata, kami memohon kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada kita semua, sekaligus meresmikan pembukaan pameran UMKM yang akan berlangsung selama 3 hari bersama dengan perbankan di daerah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mana suaranya sudah sore, maghrib? Sebentar aja ini. Pertama-tama tentu yang kita hormati, kita banggakan anggota DPR RI, tentu Bapak Haji Andi Iwan Darmawan Aras, SE, MSc. Kemudian tentu melalui virtual Ibu Haja Andi Iwan Faris, MSc. Yang kita hormati, kita banggakan tentu Alena Tomalabita, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia pada periodenya dan juga sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, dan juga Ketua Umum PP Asadiyah Bapak Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar MA. Semoga diberikan umur yang berkah insyaallah, amin. Kemudian tentu kita hormati para anggota Forkopimda Provinsi Selatan yang hadir atau yang mewakili, dan juga wabil khusus Bapak Kakanwil BPN ATR yang hadir pada hari ini, yang telah menyerahkan sertifikat dan juga dengan komitmen bersama Pemda akan menyelesaikan terkait persoalan yang ada di Wajo ini. Kemudian tentu kita hormati, kita cintai bersama Bapak Bupati Wajo, Bapak Haji Amran Sos. Ini tidak tahu bedanya ini, Pak
Amran Kuadrat, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wajo Ibu Haja Siti Maria Mesos MSI, kemudian Bapak Wakil Bupati Wajo Bapak Haji Amran SE, beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wajo, para anggota DPRD Provinsi Selatan Bapak Haji Andi Asari Mangkona SE, tentu beliau selalu senantiasa hadir bersama kita. Kemudian Bapak Ibu Andi Nur Hidayanti dan Bapak Andi Tendri Liweng. Yang kita hormati, kita banggakan tentu Bapak Ketua DPRD Kabupaten Wajo dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Wajo beserta masing-masing ibu atau pendamping, para anggota Forkopimda Kabupaten Wajo, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, dan seluruh Bapak Ibu Pengadilan, dan hadirin sekalian para anggota Forkopimda yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Direktur Bank Sulsel Bar yang hadir pada hari ini. Oh, anggotanya banyak. Kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo. Kemudian bersama tentu Ketua Dharma Wanita, berarti suaminya dong. Para kepala dinas saya bawa di sini, kepala dinas PU ada hadir bersama kita. Kenapa banyak jalan provinsi di Wajo ternyata ini. Kemudian ada Kadis PMD, Kadis Kehutanan, Kadis Perpustakaan, Direktur Labam Baji, Staf Ahli Gubernur, Kadis Perdagangan, Kadis Industri, dan tentu Sekretaris Dispora ya. Bersuami istri, orang Wajo juga ini. Mana sekarang? Dia yang pindah lagi kayaknya. Kemudian tentu para bupati dan wakil bupati pada periodenya ada di tengah-tengah kita. Alianto Malubita, Bapak Marsikal Madia Basri Sidehabi, yang juga tentu pernah menjadi duta besar Qatar untuk Indonesia. Tentu kita hormati para ketua DPRD, sekretaris pada periodenya, para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, para pimpinan partai politik, instansi vertikal, BUMN, BUMD. Tentu kita hormati Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan, Dirut PTPN, para kepala perangkat daerah Kabupaten Wajo, CEO AS Building Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, para camat, lurah, kepala desa se-Kabupaten Wajo, para tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita, ketua organisasi, hadirin sekalian, dan wabil khusus istri saya tercinta, Ibu Naomi Aktarina. Ini kalau tidak disebut bahaya, tapi istri saya tidak begitu. Dan tentu para hadirin sekalian yang hadir pada hari ini, saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Insan pers, cetak elektronik yang saya banggakan, saya cintai. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentu hari ini kita ketemu. Saya datang di sini sejak kemarin. Karena kalau Wajo, alhamdulillah sesuatu hal yang berbeda. Di sini saya hafal desanya sampai kecamatan-kecamatannya. Dua saudara saya menikah di sini. Dan rasa-rasanya Wajo ini kalau tidak lewat depan, lewat belakang. Kalau ada kebutuhan, bagus dalam berorganisasi. Mungkin karena Sengkang ini terkenal pedagang-pedagangnya. Alhamdulillah, tahun ini kita membangun banyak infrastruktur jalan di Kabupaten Wajo ini, dan termasuk Salawondro yang merupakan jalan kemarin saya pas pulang ada
Saya tak ingat tahun, ada bom dulu katedral 2 tahun lalu kalau tidak salah. Saya lewat salah onro, saya bilang bangun tahun depan, tahun kemarin sudah dibangun. Sudah lumayan? Tidak ada yang jawab? Sudah lumayan ya jalan salah onro, Ulu Galuh? Masih butuh? Masih. Itu jalan memang tidak ditahu, tidak dirasa kalau sudah nyaman. Kalau pas rusak baru ingat Pak Gubernur, baru Pak Bupati. Makanya lah di situ dibangun dan disisakan sedikit supaya ingat bahwa itu pernah rusak. Tidak, belum waktunya aja, belum waktunya saja. Insya Allah tahun ini ada lagi kita tambahkan untuk pembangunan Salonro Ulu Galuh. Pineki pernah jembatannya kita kerja tahun berapa? Saya ingat sekali. Kita akan kerjakan lagi jalannya. Impa-impa, Anak Banua, Doping, banyak sekali jalan provinsi di sini Pak Bupati. Ada 5 dan 5-nya panjang-panjang, masuk di dalam rumahnya orang. Ini jalan provinsi kok masuk ke dalam rumahnya orang. Ini luar biasa ini. Bagaimana? Itulah kalau pernah ada orang hebat yang dinas di provinsi. Saya tahu ada juga pernah ada sekda dari sini. Ya mungkin ditulis semua lah, wajah-wajah diingat, tulis semua lah. Bone saja yang kampung saya itu paling besar, jalan provinsinya mungkin cuma 2. Ini 5. Luar biasa ini wajah. Saya kemarin tanda tangan, punya kesempatan untuk hapus, tapi tidak sehapus. Dalek nah, tawajo. Ya, harus begitu. Kita tidak boleh mengubah sesuatu hal yang sudah menjadi kebijakan sebelum kita. Saya juga membangun tidak pilih-pilih. Di zamannya siapa? Mau Pak Sarul bangun Masjid Kuba, saya lanjutkan. Meskipun harus tambah 100 miliar, tidak apa-apa. Saya tentu didukung anggota DPRD dari, ada beliau Pak Asari Mangkona, ada Andi Tendeliwang, ada semua dari sini. Ibu Nur Hidayanti. Ya paling penting bahwa ini uang rakyat sudah masuk. Rest area Pak Nurdin Abdullah, saya lanjutkan. Insya Allah tahun ini selesai. Kalau tidak, Kadis PU-nya. Apalagi banyak kita lanjutkan semua pembangunan. Tapi yang saya perhatikan, jalan-jalan provinsi beberapa tahun kemarin memang kurang diperhatikan. Kelihatan bahwa saya pas masuk, kenapa nah ini jalan mulai dari Antang, saya di demo. Wih, kenapa di demo ini? Tidak dikerja, dipalang jalannya, ditutup. Jangan begitu orang wajah ya. Tapi itu juga termasuk kita sayangi juga. Saya tidak marah-marah juga. Kenapa? Sejak saya dulu kuliah asistensi di sana, itu sudah rusak, belum pernah dikerja memang. Sampai saya jadi gubernur. Pas saya gubernur baru di demo. Itu bukti sayang bahwa tahun ini, periode ini kita membangun di mana-mana. Elok toi. Loh? Coba kalau saya misalnya sini sekarang, saya bagi-bagi sembako di atas sini, panggung. Pasti di bawah teriak, "Pak, kami juga dikasih dong sembakonya." Kenapa? Karena ada pembagian di atas. Kalau tidak ada sebagi-bagi di atas, di bawah juga diam-diam saja. Kenapa? Tidak ada sembako datang-datang. Nah begitu. Nah karena kita bangun di mana-mana, ada animo masyarakat yang besar untuk menuntut kemudian bagaimana pembangunan itu. Tapi alhamdulillah di Endregang kemarin kita bangun jalan ke Toraja. Itu memangkas jarak dan 30 kilo. Nanti ini orang Wajo sudah bisa coba nanti Lawo. Insya Allah kalau tembus tahun ini, mudah-mudahan tidak masalah, tinggal jembatannya sedikit. Dan kemudian ada 73 miliar saya bangun jalan di tengah itu. Jadi Lawo langsung tembus baru, bisa langsung siksak ke atas. Iya, tidak perlu bulu 2. Saya tahu di sini banyak truk-truk besar. Saya lewat kemarin di PKE. Oh, ternyata banyak sekali memang mobil 10 roda. Besar sekali lewat di jalan-jalan kita di PKE, akhirnya terbebani, makanya kita buat jalur pintas 1. Nah, jalur pintas ini Takalasi Banyangan Lawo, dari Lawo Sopeng tembus langsung baru, supaya dia bebas. Dia memangkas jarak 38 kilo.
dari 70 kilo. Kalau PKI 70 kilo, dia sekitar 38 kilo. Harapan saya nanti ada pemecahan jalan, pengaturan jalan nanti, jalan kecil lewat mana, jalan besar lewat mana, atau paling tidak ruasnya sudah terbagi. Jadi sudah ada 3 nanti, Takalasi Bani Lawo, PKI, Camba. Nah, sudah 3. Yang berikutnya, bahwa inilah kita tidak ada sekat ruang dan perbedaan di setiap kepemimpinan. Pemimpinan ini harus berlanjut. Gubernurnya tidak pernah berganti, bupatinya tidak pernah berganti. Yang berganti adalah orangnya yang duduk di situ. Kita juga menginginkan budaya ini menjadi tradisi Sulawesi Selatan. Tradisi Sulawesi Selatan, bahwa bagaimana tidak mau bikin di sebelah, tiba-tiba bikin lagi bendera di sebelahnya. Bikin gedung di sebelah, zaman sebelumnya dia rombak satu, terus bikin lagi di sebelahnya, dia tinggalkan. Ini yang rugi, ini masyarakat ini. Masyarakat yang rugi. Berapa banyak, miliaran, banyak sekali. Yang saya tidak lanjutkan hanya yang bermasalah hukum. Kenapa? Gadis-gadis saya juga punya istri anak. Nanti mereka masalah, yang nikmati masyarakat sekitar, tapi ada yang menderita 1 orang 2 orang dengan bersama, dan ada anak-anaknya. Kita tentu pertimbangkan hukum, dan tentu kita terima kasih seluruh jajaran Forkopimda telah membantu kita, kepolisian, kejaksaan, dalam pendampingan kepemerintahan dan TNI. Yang berikut juga, alhamdulillah, kemarin saya survei tempat Murbei. Terima kasih banyak Pak Bupati. Saya tadi mau masuk ke dalam, tapi katanya becek. Sudah ditanam tahun lalu 500.000. Tahun ini karena tanam tahun lalu, saya dikirimkan foto-fotonya. Mudah-mudahan spotnya ini dikirimkan saya, bukan spot yang tumbuh saja. Biasa tuh ulun mina foto, dan foto ikut nah. Tahun ini karena baru foto nak kasih lihat Kak, dikasih kali 2, jadi 1 juta pohon ditanam tahun ini. Kita kasih. Kemarin sudah dibangun itu mesinnya, saya minta tolong Pak Bupati jangan sampai mangkrak, karena di wilayah kita tinggal kerjasama pengelolaan. Silakan pengusaha-pengusaha sutra yang mau. Kenapa? Sabe Sengkang terkenal sekali sejak saya kecil. Sabe boleh 3, boleh Sengkang. Aro, letuk cede berlaku belana. Oh, jangan. Sekarang bukan lagi cuma di Bakunge, kampung kelahiran saya, sampai di Tanah Abang, Sangito Sengkang. Bilang Bugis Makassar, pas ditanya lebih dalam di mana? Di Wajo Kak. Serta dalam memajukan, memperjuangkan dan meningkatkan Dharma Bakti dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Wajo. Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman terus mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Wajo. Pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi lainnya dilakukan secara bertahap. Selama 5 tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 ini, tercatat 413,4 miliar rupiah anggaran yang dikucurkan Pemprov Sulsel ke Kabupaten Wajo. Hal ini menjadi bukti komitmen Gubernur Sulawesi Selatan dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan. Di sektor infrastruktur, pada tahun 2022, Pemprov Sulsel melakukan rekonstruksi jalan provinsi ruas Sala Onro Ulu Galung sepanjang 3,875 km dengan menambah lebar jalanan dari 5 meter menjadi 7 meter. Tahun 2023 ini, Pemprov Sulsel berencana membangun 1 jembatan di ruas ini, tepatnya Jembatan Sungai Cendrana. Ruas jalan provinsi ini menjadi salah satu prioritas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, mengingat jalan-jalan tersebut termasuk kategori lalu lintas harian rata-rata LHR tinggi yang menghubungkan Wajo dengan Sopeng. Untuk menghadirkan infrastruktur yang mantap di Kabupaten Wajo, tahun 2023 ini, Pemprov Sulsel akan melakukan rekonstruksi jalan ruas Impa Anabanua, rekonstruksi jalan ruas Solo Peneki Kulampu, rekonstruksi jalan ruas Doping Atapang, dan rekonstruksi jalan ruas Anabanua Malake Batasidra.
Selain jalan, irigasi pertanian menjadi fokus Pemprov Sulawesi Selatan lewat rehabilitasi daerah irigasi Cendrana dengan anggaran 5,8 miliar rupiah. Adapun luas areal yang dilayani setelah proses rehab sekitar 662 hektar dengan luas fungsional 910 hektar. Lewat program Mandiri Benih, pada tahun 2022 disalurkan bantuan 224.000 kg benih padi untuk 8.975 hektar. Sementara untuk tahun 2023, Pemprov Sulsel akan kembali memberikan bantuan benih sebanyak 255 ton untuk luas lahan 10.200 hektar. Selain bantuan benih, pada tahun 2022 lalu total ada 21,18 miliar rupiah anggaran yang disalurkan ke kelompok tani di Wajo, mulai dari Al-Sintan, irigasi tersier, sumur bor, hingga jalan tani. Di sektor peternakan, Pemprov Sulsel juga telah menyelesaikan pembangunan satu unit kandang tertutup atau closed house di Kabupaten Wajo dengan nilai 940 juta rupiah. Pembangunan kandang ini untuk mendukung peningkatan produksi daging ayam dan telur. Dalam upaya mengembalikan kejayaan Sutra, Pemprov Sulsel melalui Dinas Perindustrian telah membangun rumah produksi pemintalan di Sempange, Pakana, Kecamatan Tanah Sitolo. Rumah produksi ini dilengkapi mesin celup kain atau benang sutra. Selain menghadirkan UPTD pengelolaan sutra, Pemprov Sulsel juga menyalurkan bantuan bibit murbei 1,5 juta pohon. Di mana pada November 2022 sebanyak 500.000 pohon telah ditanam dan sudah siap. Untuk mendukung pembangunan jalan prioritas kabupaten, pengembangan persutraan dan Trust Andalan Sulsel, Paru Kabupaten Wajo dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bupati Wajo. Selanjutnya, penyerahan bantuan 500 eksemplar Al-Quran dari Gubernur Sulawesi. Selanjutnya, penyerahan bantuan 10 but semi kontainer pada pengurus abdesi DPC Kabupaten Wajo, Lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabang Paru, senilai 50 juta rupiah. Sesi foto bersama. Oh ya, mana? Sabang, TVRI Mana? Tribun. Harapannya untuk Wajo. Ya, kita ingin bahwa pembangunan di Wajo terus, termasuk pengembalian sutra. Kita sudah laksanakan di hulu, sekarang di hilir juga sudah ada pabrik pemintalnya. Alhamdulillah sudah banyak yang memanfaatkan dan sudah mulai meningkat kualitas produksinya. Dan kita juga membangun secara bertahap beberapa ruas-ruas jalan di Wajo bersama Bapak Bupati juga. Harapan kita Wajo ini menjadi wilayah sentra dan termasuk pertaniannya. Salah satu kemarin kita mencapai tertinggi nasional. Wajo juga adalah salah satu penyumbang terbesar beras. Kita ingin tahun ini juga termasuk. Ya, terima kasih Pak.